Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Nurrohim selaku Ketua Dewan Pembina, yang dihadiri oleh para anggotanya. Saya melihat ada Ustadz Arsad, ada Bapak Haji Eman, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Bapak Haji Aminullah, yang diwakili oleh anggotanya yang hadir, Bapak Sarwedi, Bapak Haji Lasidan, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, Bapak Haji Tusikin, beserta seluruh pengurus. Oh ya, saya lihat di sini yang kami hormati Ketua RW 21 Bapak Mario Safi'i, sahabat kami, alhamdulillah hadir beserta jajarannya, para ketua RT yang di sekitar sini yang ikut sholat di sini, Bapak dan Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih insyaallah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah memberikan kesempatan pada kita kembali untuk menikmati sajian di bulan penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kekuatan pada kita semua, kesehatan, sehingga kita bisa memakmurkan di bulan Ramadan ini. Juga salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk umat yang senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon waktunya Pak ya, di sambutan awal Ramadan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, terutama ibu-ibu dan adik-adik putri yang sholat di bawah karena adanya pembangunan pergola di depan gedung aula kita. Ini memang sudah direncanakan lama dan hanya bisa dilaksanakan pada saat Ramadan. Kenapa? Karena
di saat Ramadan tidak ada yang sewa resepsi. Maka karena itu kami usahakan di bulan Ramadan ini segera selesaikan. Kenapa kita perlu ada pergolak? Karena kita mau meningkatkan mutu layanan terhadap para pelanggan kita. Selama ini kalau hujan, yaitu namanya hiasan, ya mungkin ada ornamen-ornamen di depan hampir rusak karena hujan. Mudah-mudahan nanti setelah ada pergolak ini jadi lebih nyaman dan meningkatkan mutu kita. Karena bagaimanapun juga aula yang ada di kita ini betul-betul sangat berarti buat kita sebagai pemasukan supaya kegiatan-kegiatan kemasjidan kita, kemakmuran masjid kita, program-program kita dapat terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu yang berbahagia, masjid kita alhamdulillah menuju masjid yang modern, masjid yang maju. Apa itu? Yaitu pertama, kita senantiasa meningkatkan bagaimana kenyamanan para jamaah. Pastilah pelaksanaan ibadah seperti sholat, taklim, bahkan kita mengundang ustadzah yang tingkatan nasional dihadirkan di sini. Jadi yang membedakan dengan masjid-masjid yang lain, selain itu, tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi alhamdulillah masjid kita memberikan pelayanan sosial kepada para jamaah dan para penduduk di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, masjid kita ini tantangan. Suatu masjid dikatakan maju kalau kita bisa merangkul para jamaah remaja dan pemuda. Kami melihat di berbagai masjid, terutama di Jabodetabek, isinya rata-rata para senior. Nah, inilah tantangan kami. Bagaimana muhajirin bisa maju kalau tidak merekrut para pemuda. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita prioritaskan. Sudah ada organisasi formula. Formula itu mereka melaksanakan pengajian tiap Ahad, bahkan melakukan jambore ke tiap masjid atau mushola-mushola yang ada di Alinda untuk ukhuwah terjalin dan kekompakan. Apalagi kami juga memfasilitasi mereka berupa studi banding, berupa apalagi? Berupa pelatihan-pelatihan. Kemarin saja kita mengadakan pelatihan untuk MC dengan tenaga profesional agar nanti besok-besok pemuda maju yang menjadi MC-nya. Selain itu apa? Untuk merekrut pemuda, alhamdulillah tahun ini kita sudah membangun satu ruangan di belakang sini, cuma para jamaah tidak tahu. Ada base camp untuk remaja, untuk pemuda kita. Silahkan anak-anak atau remaja bisa bergabung dengan formula, dengan Ustadz Reza yang sebagai pembinanya. Kita lakukan terus karena diharapkan nanti ke depan para pengurus DKM itu adalah para pemuda. Mungkin para orang tua mengalah menjadi penasihat atau pembimbing saja. Karena di beberapa masjid seperti Yogyakarta, di Nurul Asri, siapa pengurusnya dari ketua sampai yang lainnya adalah pemuda. Mereka lebih agresif, lebih kuat, lebih cekatan, dan luar biasa inovasi-inovasinya. Dan kita pun berdoa, mudah-mudahan ke depan para pemuda kita masuk masjid. Dan terakhir, salah satu usaha kami untuk bagaimana caranya remaja masuk masjid. Kita adakan program bimbel, bimbingan belajar
setiap hari kerja ya, ada SD, ada SMP, ada SMA, pelajaran umum, dan kita meng-hire para guru yang ada di sekitar kita. Jadi alhamdulillah anak-anak kita bisa masuk masjid jam 5 sampai jam 6 belajar, maghrib bisa ikut sholat berjamaah. Itu cara kita salah satunya merangsang anak-anak supaya masuk masjid. Terima kasih kepada semuanya sudah mensupport. Yang kedua, tidak kalah tadi saya sampaikan, saat ini setiap bulan kita memberikan santunan kepada 153 duafa, atau katakanlah ada orang yang sudah tidak bekerja atau yang memang bekerja tapi memang kecil, dan itu semua direkomendasikan oleh para ketua RT-nya. Jadi setiap bulan petugas dari departemen dari bidang sosmas mengantarkan kepada para, yang kalau kita bilang kan para mustahik juga sebutkan seperti itu, juga sebanyak 39 anak, ini berubah-ubah, kita memberikan bantuan pendidikan. Ada yang SD 50.000 tiap bulan, SMP 75.000 rupiah, dan SMA 100.000 rupiah. Ini kita melakukan supaya ada manfaatnya masjid dengan lingkungan. Terima kasih banyak kepada para mujaki. Ini sebetulnya kita dapatkan dana itu lebih utama dari para yang pembayar zakat mal. Zakat mal kita salurkan kepada yang berhak, bahkan ada 2 orang UMKM kita berikan modal. Salah satu modal untuk usaha, apakah itu berbentuk tempat etalase pedagang dan sebagainya, untuk merasakan manfaat dari zakat yang diberikan oleh para mujaki. Kami doakan para mujaki yang ada di Alinda terus usahanya makin maju, makin berkah, sehingga bisa bermanfaat dengan lingkungan. Kemudian kami laporkan juga bagaimana cara untuk membuat nyaman para jamaah. Kita sudah melakukan, terutama kemarin di bulan apa, kita sudah mengganti semua AC. Jadi insya Allah AC-nya lebih sejuk. AC sudah diganti semua, bahkan sampai yang di belakang, ruangan-ruangan belakang pun kita sudah ganti untuk kenyamanan para jamaah. Dan yang sangat masih menjadi masalah buat pengurus sampai saat ini belum teratasi adalah masalah kubah. Kubah kita sudah 20 tahun. Jadi kena panas, kena dingin, retak-retak. Kalau retak-retak ada kebocoran. Ya itulah tantangan kami, sudah 2 tahun tapi belum teratasi. Mudah-mudahan kami bisa mengusulkan nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masjid kita bisa, kubah masjid kita tertutupi dengan galvalum. Kalau Bapak lihat masjid modern seperti Al-Azhar di Kalimalang, itu ada warna-warni, itu materialnya galvalum, metal. Atau yang terdekat Al-Barkah. Ya mudah-mudahan bisa sejajar dengan masjid-masjid yang baik. Kami harus batasi waktunya. Dan yang terakhir, kami selaku pribadi maupun mewakili pengurus, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, kehilapan atau kelemahan kami dalam melaksanakan amanah ini. Mohon dibukakan sebesar-besarnya. Dan tentu saja besok kita akan melaksanakan puasa. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian dipilih Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.